Halo semua, ketemu lagi dengan saya Imbre di channel Cloud Engineering with Imbre. Dan ini adalah episode ke-6 dari Cloud Run Series, di mana kita akan bahas tentang penggunaan Google Cloud Run, yaitu salah satu teknologi container serverless yang ada di Google Cloud Platform. Nah, apa sih yang dimaksud dengan multi-region high available Cloud Run? Jadi bayangkan kalau seandainya teman-teman punya sebuah aplikasi yang punya user di berbagai penjuru dunia. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Asia, dan lain-lain. Untuk mengurangi latency, otomatis teman-teman harus menaruh server teman-teman di tempat terdekat dengan user. Misal, untuk pengguna Amerika, teman-teman akan mendeploy aplikasi teman-teman di benua Amerika atau di data center di Amerika. Kalau seandainya teman-teman punya user di Eropa, teman-teman juga akan mendeploy aplikasi teman-teman di data center yang ada di Eropa. Dengan begini, ketika kita punya sebuah aplikasi, user kita bisa diarahkan langsung ke server terdekat tempat dia berada untuk mengurangi latency. Lalu bagaimana kalau seandainya salah satu server di data center kita mati? Misalkan kalau seandainya kita punya aplikasi di Amerika, data center kita yang di Amerika mati, kemudian otomatis user yang di Amerika nggak boleh gagal untuk mengakses aplikasi kita. Otomatis kita harus melakukan redirection atau mengarahkan user kita ke data center lain yang masih aktif. Dalam hal ini misalkan kalau kita punya Cloud Run yang ada di Eropa, user-user yang ada di Amerika supaya tetap bisa mengakses aplikasi kita akan kita direct ke Google Cloud Run yang ada di Eropa. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita menggunakan Google Cloud Load Balancer untuk bisa memastikan bahwa aplikasi kita tetap high available. Artinya kalau seandainya ada disrupsi di satu data center, aplikasi kita tetap bisa digunakan. Sekarang saya udah ada di dashboard Google Cloud Run. Yang akan saya lakukan adalah saya akan bikin dua service yang sama, yang satu ada di Amerika, yang satu lagi ada di Eropa. Saya akan buat service yang pertama yang ada di Amerika. Kita kasih regionnya US Central 1. Kemudian kita kasih nama aplikasinya adalah App US Central 1. Kemudian kita next. Kemudian kita kasih kontainernya yang udah saya persiapkan sebelumnya yang akan nge-return informasi tentang di mana Google Cloud Run-nya berjalan, di data center mana. Kita akan pakai image namanya multi-region. Saya pilih latest. Sekarang kita cek advanced setting, container portnya 8080, ini kita jadiin 128 aja. Kemudian kita next. Nah, sekarang kita akan configure traffic-nya supaya ini bisa diakses oleh semua user di internet dan kita akan create. Nah, sekarang teman-teman udah lihat bahwa prosesnya udah selesai dan kita udah punya URL yang bisa kita akses. Saya akan buka. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang bahwa ketika saya mengakses URL ini, saya akan dikasih tahu bahwa project-nya adalah ini, region-nya adalah di US Central 1. Artinya kita udah punya service yang jalan di Amerika, data center Amerika. Kita akan balik ke Cloud Run dan kita akan bikin satu lagi untuk di Eropa. Saya akan ganti di sini menjadi Eropa, Europe West 4, Netherlands. Kemudian kita akan kasih namanya App EU West 4. Next. Kita gunakan image yang sama, multi-region, latest, select. Kemudian kita cek advanced setting-nya, container port-nya 8080. Dan di sini kita akan gunakan 128 MB aja untuk memori, CPU-nya 1. Dan kita next, dan kemudian kita allow traffic dari public internet. Kalau seandainya teman-teman ada yang bingung tentang bagaimana cara membuat aplikasi Cloud Run, teman-teman bisa tonton video Cloud Run Series dari episode 1 sampai episode 5. Kita membahas berbagai macam hal tentang Google Cloud Run. Sekarang teman-teman bisa lihat bahwa app YU West 4 udah ready dan kita bisa lihat sekarang. Teman-teman bisa lihat bahwa respon yang dibalikan oleh si Cloud Run-nya adalah project ID, region, dan region-nya ada di Eropa. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, antara URL Eropa dan URL US itu berbeda. Nah, kalau seandainya kita punya aplikasi, kita nggak pengen ngasih beberapa URL untuk user-user kita. Yang kita inginkan adalah kita akan cuma punya satu IP address atau satu URL yang bisa digunakan oleh user. Dan dia otomatis akan ngecek di mana user dan akan mendirect traffic-nya ke server yang paling dekat. Untuk itu, kita akan buat sebuah Google Cloud Load Balancer. Caranya adalah kita ke menu, kemudian kita pilih Network Service, Load Balancing. Kemudian kita create Load Balancer. Kita pilih HTTPS Load Balancing karena traffic kita cuma HTTP atau HTTPS. Kita pilih connectivity-nya untuk dari internet ke VM kita. Kemudian kita akan kasih namanya App LB sebagai tanda App Load Balancer. Kemudian kita akan configure backend configuration-nya. Jadi ketika kita membuat load balancer, kita harus memastikan bahwa kita punya backend service yang nanti akan bisa melayani traffic yang datang ke sistem kita. Ketika kita ngeset backend configuration, kita akan configure sebuah backend service yang nanti akan ngedirect traffic ke dua data center yang udah kita buat sebelumnya.
Sekarang saya akan bikin backend service, create a backend service. Kemudian di sini saya akan buat app, nama backend service-nya, app backend service. Kemudian kita pilih instance group-nya serverless network endpoint group, karena kita akan menggunakan Cloud Run, salah satu teknologi serverless di Google Cloud. Tapi kalau seandainya teman-teman mau bikin load balancer untuk VM atau Google Container Engine, teman-teman bisa gunakan Zonal Network Endpoint Group. Kali ini kita akan pakai serverless NEG. Kemudian di sini kita akan configure dua network endpoint groupnya. Yang pertama kita akan buat dulu yang untuk di Amerika. Jadi kita create, kita kasih namanya US saja, US app. Kemudian di sini kita kasih US Central 1 karena kita ingin set yang di Amerika dulu. Pilih Cloud Run. Kemudian kita pilih app US Central 1 yang udah kita buat sebelumnya di Cloud Run. Create. Kemudian supaya load balancer-nya tahu kemana tempat-tempat lain yang bisa digunakan untuk mengakses aplikasi, kita akan tambahkan satu network endpoint group lagi. Kita tambahin satu lagi untuk yang di Eropa. Jadi kita akan kasih nama EU. Kemudian di sini kita akan kasih Europe West 4, ini Netherlands. Kemudian kita pilih Cloud Run dan kita pilih lagi app EU West 4. Karena kita punya Cloud Run yang jalan di Eropa. Kemudian kita akan create. Udah done. Sekarang kita nggak pakai Cloud CDN, jadi kita bisa biarin empty. Kita juga nggak ngeset health check dan kita akan biarin security-nya seperti ini aja. Dan kemudian kita akan create. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa kita sudah punya backend service aplikasi kita dan itu kita udah punya dua network endpoint group, yang satu di US, yang satu di Europe. Kemudian untuk berikutnya, ini kita bisa biarin simple host and path rule aja karena kita nggak punya konfigurasi spesifik seperti endpoint path atau endpoint query dan lain-lain. Jadi kita bisa biarin aja simple host and path rule. Kemudian untuk front end configuration-nya, saya akan kasih LBFE, load balancer front end. Protokolnya kita set HTTP aja. Teman-teman bisa set HTTPS juga kalau teman-teman pengen bikin aksesnya lebih aman. Tapi kali ini saya akan bikin HTTP aja. Kita biarin network service tier-nya premium. IPv4-nya kita biarin ephemeral aja, IP-nya. Jadi kita nggak perlu bikin static IP. Portnya kita bikin di port 80. Jadi nanti kita akan akses Cloud Run kita dengan menggunakan IP dari load balancer ini di port 80. Kita done. Kemudian setelah done kita review. Semuanya udah aman. App backend service dia punya dua. Ada di US, ada di Europe. US Central 1, Europe West 4. Dan kita biarin host and path rule-nya default. Dan kita udah bikin satu front end dengan IP ephemeral. Artinya nanti ketika load balancer-nya dimatiin, IP-nya juga akan ikut dihancurin sama Google. Kemudian kita akan create. Karena bikin load balancer ini butuh waktu, jadi sambil nunggu kita akan buat dua VM yang akan kita deploy, satu di US Central 1 dan satu lagi di Eropa untuk ngetes apakah VM di Amerika akan didirect traffic-nya ke Cloud Run yang ada di Amerika, dan yang di Eropa akan didirect ke Eropa juga. Untuk bikin VM, teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Kita akan bikin Compute Engine, VM Instance. Kita pilih Create. Kemudian saya akan bikin US Instance di sini. Instance yang akan saya deploy di US Central. Saya akan kasih di US East di sini. Supaya data centernya agak beda, tapi tetap masih paling dekat. Kemudian di sini saya akan pilih N1, machine type-nya F1 Micro, dan kemudian semuanya kita biarin default dan kita akan create. Untuk yang di Eropa saya akan bikin satu instance lagi. Kita akan beri nama EU instance. Kita deploy di Eropa West 3 aja. Kemudian kita biarin default, ini kita pilih N1 machine type-nya dan kita pilih F1 Micro yang paling murah aja. Dan kemudian di sini kita create. Jadi sekarang saya udah punya dua VM. Dan setelah load balancer saya selesai, kita akan cek apakah VM-VM ini didirect ke tempat-tempat yang paling dekat atau enggak. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, load balancer-nya udah selesai dan kita bisa lihat dari sini. Kita akan buka load balancer-nya. Kemudian kita akan coba buka URL ini, akses URL ini dan cek apakah kita dapat respons dari salah satu data center yang ada di Google. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa kita dapat respon dan respon yang dikembalikan adalah US Central 1. Artinya sekarang saya lebih dekat ke US daripada ke Europe. Oke, sekarang kita akan coba akses URL tadi atau IP address tadi dengan menggunakan dua VM yang ada di lokasi yang berbeda. Sekarang saya akan SSH ke dua VM, yang satu di Eropa dan satu lagi ada di US. Kita akan coba dulu dari US. Dan saya akan buka satu lagi SSH ke Eropa di sebelah kanan. Kita kecilin dikit. Kemudian kita coba buka lagi. Oke. Sekarang yang di kiri adalah VM yang di
US, dan satu lagi adalah VM yang di Eropa. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat kita udah berhasil SSH kedua VM, yang satu di US dan satu lagi yang ada di Europe. Kita akan coba crawl ke IP VM tadi. Sekarang teman-teman bisa lihat bahwa VM yang dari US dapat respons dari Cloud Run yang ada di US. Di sini kita tahu bahwa yang ngerespon adalah Cloud Run yang ada di US Central 1. Nah, sekarang kalau seandainya kita coba curl dari VM yang ada di Europe, kita harusnya akan dapat respons dari VM yang ada di Europe, karena Europe West 3 lebih dekat ke Europe West 4. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kalau kita nge-curl dari VM yang ada di Eropa, kita bisa dapat respon dari Cloud Run yang ada di Eropa juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa yang nge-respons adalah VM yang ada di Cloud Run yang ada di Europe West 4. Nah, dengan begini teman-teman bisa membantu user teman-teman untuk mendapatkan akses yang lebih cepat ke sistem teman-teman kalau seandainya teman-teman punya user yang ada di seluruh penjuru dunia. Oke, kira-kira itu aja episode terakhir dari Cloud Run series. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa bikin series lain tentang Google Cloud atau cloud platform yang lainnya. Jadi kalau seandainya teman-teman tertarik untuk belajar cloud atau tertarik untuk belajar Golang, jangan lupa subscribe channel ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.